Kita akan belajar tema 6, subtema 3, pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang kita akan bahas hari ini yaitu menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Saat membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil napas. Waktu untuk mengambil napas itu disebut jeda. Jeda diperlukan saat kita membaca puisi. Untuk itu, kita memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Berikut adalah beberapa tanda jeda saat membaca puisi. 1. Ditandai dengan garis miring. 1 garis miring. Tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini hampir sama seperti fungsi tanda koma. Nomor 2, ditandai dengan garis miring, 2 garis miring. Tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan fungsi tanda titik. Biasanya, tanda jeda ini digunakan di baris akhir dalam satu bait. Yang ketiga, ditandai dengan 3 garis miring. Tanda jeda ini berarti berhenti lama sekali. Tanda jeda ini biasa digunakan pada akhir puisi. Berikut contoh sebelum diberi tanda jeda. Kemudian ini contoh setelah diberi tanda jeda. Dengan kalimat yang sama, kalian bisa membuat jedanya, jadi kalian pada saat membacanya bisa mengatur napas dengan baik. Di mana berhenti sejenak, di mana berhenti agak lama, dan di mana mengakhiri. Jadi yang tanda 1 garis miring itu sama fungsinya seperti tanda koma. Dan 3 itu berakhir. Kalau misalnya baitnya ada 2, bait yang pertama di akhir bait pertama itu tanda garis miringnya 2. Nah, kalau yang kedua baru 3 ya. Kalau hanya 1 seperti ini, berarti diakhiri dengan tanda garis miring 3. Artinya telah berakhir. Paham ya? Jadi sangat berbeda cara membaca ketika diberi tanda jeda. Ini contohnya ya. Kita lanjutkan menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan isi yang disertai gerak dan mimik yang sesuai. Agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, di antaranya sebagai berikut. 1. Memahami isi puisi. 2. Memberi tanda jeda yang sesuai. 3. Memperhatikan intonasi, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. 4. Memperhatikan mimik. Jadi langkah-langkah ini yang dapat kalian lakukan ya pada saat mendeklamasikan puisi. Kita akan membahas satu persatu langkah-langkah ini. Kita akan bahas yang pertama yaitu memahami isi puisi. Sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu isi atau makna dari setiap bait puisi yang akan kita deklamasikan.
Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan penggunaan tanda jeda. Penggunaan tanda jeda yang tepat dapat membantu pendengar memahami setiap kata ataupun bait-bait puisi yang kita deklamasikan. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Selain tanda jeda, intonasi, tempo, irama, dan pelafalan merupakan hal yang harus diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. A. Intonasi. Intonasi berarti tinggi rendah nada. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus menyesuaikan intonasi dengan makna puisi. Apakah kata-kata dalam bait puisi harus dibaca dengan intonasi rendah atau intonasi yang tinggi? B. Tempo. Berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Tempo juga berkaitan dengan tanda jeda dalam puisi. C. Irama. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Saat mendeklamasikan puisi, kita dapat memberikan penekanan pada kata-kata tertentu dalam bait puisi, sehingga makna puisi dapat tersampaikan ke pendengar. D. Pelafalan. Pelafalan berarti cara seorang mengucapkan bunyi bahasa. Pelafalan berkaitan dengan kejelasan suara saat kita membacakan huruf atau kata. Jadi, ini penjelasannya ya. Yang keempat, memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Saat mendeklamasikan puisi, kamu perlu memperhatikan mimik atau ekspresi yang kamu gunakan. Kamu harus menyesuaikan isi puisi yang kamu bacakan dengan mimik atau ekspresimu. Jadi, sudah kita bahas tadi keempat langkah-langkah pada saat mendeklamasikan puisi. Sekarang kita lanjutkan menjelaskan cara penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Saat mendeklamasikan puisi, sebaiknya kamu sudah memahami cara membaca puisi yang benar agar makna puisi dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Setiap pendengar dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Perhatikan penekanan pada bait puisi berikut. Ini puisinya. Ada 7 baris ya. Kita perhatikan di sini ada tanda miring nih. Kalimat yang dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Jadi dalam puisi ini kalimat yang bercetak miring ini adalah penekanannya. Kita akan masuk yang selanjutnya, mendeklamasikan puisi karya pribadi.
Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. 1. Sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. 2. Sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. 3. Jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat terlihat. 4. Bacalah puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan. 5. Bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut. Misalnya sedih, senang, atau semangat. Puisi yang dideklamasikan sebaiknya dilafalkan sehingga tidak perlu membawa teks. 7. Ucapkan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kalian mendeklamasikan puisi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar.